luar apa namanya yang dipilih Tuhan Yesus, tapi mereka menggunakan nama yang berkuasa. Siapa nama yang berkuasa itu? Yesus Kristus gitu loh. Jadi bang, di situ bahwa yang bukan pengikut itu, yang bukan murid Tuhan Yesus itu, dia mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau abang nggak mengimani, saya doakan percuma bang. Kapan di situ bang dia mengimani sebagai Tuhan bang? Jadi gini bang ya, pada dasarnya memang kalau Bible itu memang ada ayat-ayat yang kata Yesus berdoalah dalam namaku. Biasa bang. Memang Alkitab gantian dong ngomongnya, saya kan tadi membiarkan kamu bicara, jadi gantian dong, boleh kan? Oke, ampun bos. Boleh. Oke. Oke. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 79, bahwa celakalah mereka yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Bahkan bukan saja di Markus 9 ayat 38 itu, juga kamu baca di Markus 16 nomor 21, dari 20 sampai 21, yang mana kata Yesus, usirlah setan-setan, berdoalah dalam namaku, katanya. Padahal di ayat yang lain kemudian, kalau berdoa dalam namaku, mengusir setan dalam namaku, inilah dari hadapanku, kata Yesus. Itu di Matius 7, 22-23. Maka benarlah kata Allah bahwa bila mana Bible itu ditulis oleh buku-buku tangan-tangan manusia, dan untuk pengetahuan kamu Bang Damai, Bible itu di abad ke-19 itu belum ada dipanggil Injil. Itu masih bilang karangan Markus, karangan Matius, karangan Lukas, karangan Yohanes. Namun sekarang anehnya sama kamu ini, kamu lebih percaya karangan-karangan daripada narasi dari Yesus. Halo, ya, bagaimana kemudian argumentasi kita boleh gantian dong, boleh? Iya. Waduh, ini orang parah. Bagaimana kamu sekarang menggunakan data argumentasi yang itu mayoritas karangannya manusia, yang kamu benarkan kemudian dengan dogma. Dan satu hal Bang Damai yang harus kamu tahu, Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Tidak pernah dia membaca itu karangan Markus, karangan Yohanes, Matius dan Lukas itu. Yesus tidak pernah membaca buku-buku dari Yunani. Sekarang Bible kamu ditulis 65 Masehi dalam teks Yunani Kuina Septuaginta, itu kapan Yesusnya ada di situ? Jadi apakah tidak digunakan pakai Injil Matius 7, 22-23 itu? Yang di situ dikatakan, kalau mereka berdoa dalam namaku, mengusir setan dalam namaku, bernubuat dalam namaku, melakukan tanda mukjizat dalam namaku, kata Yesus, inilah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Maka Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa 82, dan tidakkah mereka memperhatikan Quran? Jika sekiranya Quran bukannya datang daripada Allah, maka tentulah mereka mendapati pertentangan yang begitu banyak. Bukan saja tentang doa-doa, teman-teman. Menurut Bible, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus dia, manusia tidak boleh melihat dan mendengar suaranya, Yohanes 5:37. Tapi menurut Bible juga, kata Yesus dalam Yohanes 10:30, barang aku dan Bapa adalah satu, katanya. Yohanes 14 nomor 9, nomor 7 sampai 9. Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa, katanya. Gini, Bang. Jadi kalau kita sebagai orang-orang yang beriman, kita insya Allah sudah tahu bahwa buku-buku yang seperti ini tidak boleh diambil acuan untuk kita jadikan nas, sumber untuk kita mencari Tuhan yang benar. Karena fakta sebenarnya, jangankan Kristen, di tempat kelahirannya Yesus sendiri, tidak ada orang-orang di sana yang mengabdi kepada Yesus ini sebagai Tuhan, sebagai anak Maria. Aneh bin ajaibnya kepada mereka ini yang dijadikan, ditubuhkan dari Tarsus, Antioquia, dari kalangan orang-orang Romawi, tiba-tiba mengatakan Yesus itu Tuhan, sedangkan di tempat kelahirannya itu jangankan sebagai Tuhan, Nabi saja ditolak. Coba kamu baca dalam 5 Talmud orang Yahudi. Ya, dia itu direbus dalam tinja, kotoran yang panas. Baru dicincang-cincang, dibuang debunya di bukit-bukit, di jurang gitu. Jadi inilah masalahnya kalau Bani Hatargum. Yang apa dikatakan sama pendeta ikut saja. Namun sekarang Bang, kalau kamu masih juga mengimani itu, silakan la ikraha fiddin.
Namun saya tidak percaya Yesus itu menjamah saya untuk kedua kali. Sebab apa? Saya sudah cukup 22 tahun menjadi Kristen. Saya sudah cukup. Bahkan sekarang saya menjadi pengikut Yesus yang paling benar seperti di Yohanes 14 nomor 12 sampai 15. Yang mana kata Yesus kalau mengikuti ajarannya yang percaya kepada dia utusan Bapaknya, maka melakukan pekerjaannya yang lebih besar daripada itu. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah, jangankan memikul kayu salib di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Jangankan ditinju, dipukul, dan diludah seperti Markus 14:65. Jangankan ditumbak lambungnya seperti di Yohanes 19:34. Disunat sejak Kristen tidak mau. Nggak siap ini nanti, Bang. Jadi berkhotbah aku nanti, Bang. Sampai besok nggak siap-siap ini, Bang. Iya, silakan. Jadi silakan, kalau oleh karena ini belum ada topik sesuai dengan Yesus saja, belum ada topik. Coba bagaimana kamu menjabarkan ini yang dipercayai oleh seluruh Kristen, termasuk Bani Israel, Yesus itu boleh menjadi Tuhan. Coba. Oke, terima kasih untuk abangku. Luar biasa, kau memang ahli Taurat. Ya. Coba kalau memang kamu orang 22 tahun Kristen, apa itu ahli Taurat? Kamu bertanya apa ini? Ini curhat apa ini? Ya saya tanya, kamu 22 tahun tadi kan? Saya langsung jawab sama kamu. Ahli Taurat itu kamu baca di Matius 5 nomor 20. Yohanes 7 nomor 19 sampai 22. Itu 2 ayat. Tidak perlu saya jawab kamu dengan auta. Langsung saya kasih dalil aja. Iya, maksudnya ahli Taurat itu apa? Sama seperti kamu. Kamu tuh ahli Taurat ya. Banyak sekali ayatnya. Saya jadi bingung mana yang saya jawab gitu loh. Nah, enggak perlu dijawab. Sekarang bukan masanya untuk menjawab, kita untuk curhat aja. Coba sekarang kamu jabarkan saja bagaimana Yesus itu jadi Tuhan. Enggak ada yang mau jadi saksi dia jadi Tuhan. Kamu bilang gitu tadi kan? Gimana? Bagaimana? Kamu bilang tadi ya, kan banyak pertanyaanmu ya yang luar biasa tadi itu ayat-ayat sampai ayat-ayat Al-Quran pun kau bawa juga ya kan. Tapi satu yang mau ku garis bawahi, yang luar biasanya perkataanmu mengatakan seperti ini, bahwa Yesus itu ya nggak ada diakui waktu dia lahir. Betul kan? Dia lahir. Nggak ada ayatnya. Jangankan belum lahir, Bang. Sudah lahir bahkan sudah mati pun tidak ada yang mengakui dia Tuhan itu, Bang. Tadi abang ngomong 5 menit aku dengar kan loh, Bang. Hanya Kristen aja. Kurang begitulah. Karena salah, Bang. Apa penjabarannya salah, jadi Bang. kewajiban saya memotong gitulah. Gini Bang, saya jawab dulu Bang, kasih tempat. Gimana? Coba. Oke, gini ya. Tadi Bang bilang, ya aja dari kecil aja nggak ada yang ngaku dia Tuhan kok. Coba buka Matius, Bang. Hah? Iya. Tentang kelahiran Yesus Kristus, Bang. Matius? Langsung aja kita ini terjemahan terbaru, coba. Coba Bang. Matius berapa itu, Bang? Kelahiran Yesus itu, Bang? Iya, Matius 1 pasal yang ke 18 sampai yang ke 22. Oh, Matius 1 ya. Kelahiran Yesus ya. Statement Abang. Iya, statement Abang. Bentar Bang, aku ngomong. Tadi Abang sampai 5 menit ya. Oke. Statement Abang mengatakan dari dia lahir aja nggak ada yang dia mengaku Tuhan, Bang. Ya nanti. Aku bilang kalau murid-murid Yesus mungkin masih belum kuat lah gitu ya. Tapi saya percaya itu udah kuat karena secara kemanusiaan agak kuat. Tapi kita langsung bawa aja lah. Siapa yang jadi saksinya dia itu Tuhan dari surga, Bang? Malaikat langsung, Bang, yang mengatakan, Bang. Coba kita baca, Bang. Ya. Iya. Coba. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Betul? Ya, ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Di sini saja, Bang, saya mau tanya Anda, ini perkataan Yesus atau perkataan yang daripada yang saya bilang tadi, yang daripada orang-orang yang menulis, yang bukan daripada Yesus itu sendiri, atau lebih tepatnya hanya daripada orang-orang yang bernarasi seakan-akan mereka ini adalah pengikut Yesus. Ini yang menulis ini siapa, Bang? Saya terima, oke, saya tekankan lagi, Bang. Yang saya ini simpel saya tanya, ini yang menulis ini siapa? Pertanyaan Abang. Aku ngomong, Bang. Abang tadi ngomong diam. Yang jadi yang luar biasanya saya tekankan, Abang mengatakan tadi bahwa Yesus itu dari lahir nggak ada yang mengaku dia Tuhan. Ini, Bang, langsung malaikat, Bang. Coba baca di ayat yang di mana? 20-nya. Ayat 20-nya coba. Abang langsung baca biar enak kita. Jangan dipotong-potong, jangan dikurang. Oke. 20-nya ya. Ya, Roh Kudus bekerja, oke. Oke. Jadi giliran saya nanti kasih sama kamu data-data Bible, nanti kamu baca ya, Bang ya? Iya, saya baca. Supaya kita, aduh, kok ini sudah pindah? Iya, kita bahas dulu, Bang. Karena banyak pertanyaan Abang tadi kan. Tetapi
Saya tidak bertanya itu tadi Bang. Saya cuma menyampaikan perbandingan saja. Iya, berbanding. Oke, dijawab Bang, ini jawabannya. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud malaikat Tuhan, Maksud itu, ada komanya Bang. Malaikat Tuhan. Siapa saksinya Bang? maksud itu malaikat Tuhan, Malaikat siapa Bang? Malaikat itu siapa Bang? Dari mana Bang? Coba. Aku tanya sama Bang. Kita nggak usah malaikat Tuhan, malaikat tuh. Tuhan. Malaikat Tuhan. Jangan putus di situ Bang. Oke. Ya, oke, lanjut. Nampak kepadanya dalam mimpi. Iya. Lanjut terus Bang. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, ini mimpi Yusuf. Sekarang yang saya bilang tadi, apa yang kamu sedang aminkan, yang kamu sedang adopsikan, yang kamu sedang lakukan, itu selain daripada mimpi juga dari katanya, alias karangannya 19 abad ke-19. Jadi di sini dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Kenapa dipotong? Cuma mimpi. Ini loh Bang. Abang percaya nggak cara kerja Tuhan Bang? Cara kerja Tuhan itu berkarya. Mau dijadikan yang belum habis ini, belum habis. Kok enggak, abang percaya nggak? Iya, saya bacakan dulu sampai habis. Dulu. Iya. Supaya seru gitu lah. Ya. Abang percaya nggak lewat perantara? Dan berkata kepada Yusuf, satu dulu, anak Daud. Dan berkata kepada Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Dari mana Bang? Roh Kudus. Roh Kudus itu apa Bang? Yang sekarang di sini masalahnya, yang kamu bilang tiada satu orang murid pun memanggil dia, tidak ada memanggil dia Tuhan. Kita tidak sedang membaca konteks Roh Kudus ataupun mimpi, tetapi kamu yang membawa saya masuk ke dalam ranah ini. Kamu mau nggak ayat yang paling jelas? Kalau kamu mau, saya kasih. Tentang kelahiran Tuhan, mau? Mau nggak? Mau nggak? Saya ajari kamu Bibelmu, mau? Kalau yang tadi cuma masalah mimpi teman-teman ya. Ya ini bukan, kalau yang saya kasih ini bukan mimpi. Abang udah 2 tahun loh. Iya, makanya ini saya mau kasih kamu kalau mau belajar gitu loh. Kita jangan Sabar Bang Alfi. Udah, abang udah siap kan? Saya terima semuanya Bang. Saya terima. Oke, sekarang ini Bang ya, saya kasih tahu kamu ya. Aduh, oke. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, betul? Iya. Betul ya, ini lahir Tuhan kan Bang ya? Iyalah, di kota Daud lah. Oke, lahir Tuhan di kota Daud. Semua tahu aku pertanyaanmu Bang. Nanti pasti untuk Israelnya itu semua. Gitu udah. Bukan di situ Bang. Udah. Parno juga ini anak. Sekarang masalahnya Bang, ayat seterusnya di Lukas 2 nomor 22. Dan setelah genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Bang Alidayah. Yang ditanya kemudian adalah, ini Tuhan yang mana diserahkan kepada Tuhan mana? Pelan-pelan Bang Alidayah, bentar lagi ini udah mau ngambil ancang-ancang deh nih kayaknya. Kalau yang seperti tadi ambil ancang-ancang bentar lagi keluar gitu. Bang, ancang-ancang gimana? Inilah kan aku yang nggak sukanya. Kita lagi bersharing. Lanjut Bang Alidayah. Dia sudah berjanji kepada saya terlalu keras. Dilanjutkan. Dia ini bentar lagi ada ngambil ancang-ancang, biasanya gitu kalau kayak tadi gitu kan. Jangan jelas-jelas. Lanjut. Soalnya nadanya udah berubah Bang gitu loh. Udah lanjut berfirman dalam hati, lanjut. Oke Bang, Bang Damai. Tadi kamu bilang amin ya, di Lukas 2:11 amin ya. Tetapi di Lukas 22 ini ayat seterusnya nih Bang ya. Ini membawa Maria dan anak mereka membawa dia ke Yerusalem. Ini maksudnya ibu dan bapaknya ini membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan mana itu Bang kira-kira? Lukas 22 ayat berapa itu Bang? Ayat 2. Lukas 2:22. Lukas 2 22. Lukas 2 ayat 22 Bang. Ya.
Saya langsung asli Alkitab bang. Karena kalau pakai Google pun cepatnya yang nyarinya ya kan. Tunjukkan aja. Nggak boleh Di nangis ayat ya. yang ke-22 katanya, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, jelas bang, inilah bang luar biasanya Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk apa bang? Menggenapi nubuatan. Maaf ya bang, sebelum saya menjelaskan ayat ini bang, dia menggenapi nubuatan Tuhan. Jadi kalau orang Kristen, kalau anaknya lahir, itu harus dibawa ke rumah Tuhan. Untuk apa bang? Didoakan. Nah, jadi cara kerja Tuhan itu luar biasa. Ini orang Kristen. Sekarang ini masalah dalam ayat ini, lahir Tuhan. Lukas 2:11. Bang. Telah lahir bagimu Kristus Yesus juru selamat di kota Daud. Tuhan juru selamat Tuhan di kota Daud. Bentar. Klarifikasi bentar. Jadi Yesus ini untuk menggenapi nubuatan gitu ya. Datang untuk menggenapi nubuatan. Masalahnya nubuatan itu siapa yang ngasih? Ya, Tuhan sendiri kan. Bang. Musa, coba buka imamat Ngapain harus menggenapi nubuatan sementara yang ngasih nubuatan sendiri itu adalah Tuhan. Tuhan menggenapi nubuatannya sendiri kayak gitu. Itulah cara kerja Tuhan itu bang di Alkitab ini bang. Aduh, pusing Cara aku lah. kerja Tuhan Tahu. Lanjut lah. Menyelamatkan umatnya itu bang, luar biasa. Coba abang buka Lanjut aja bang, nanti bentar lagi dia ngambek. Tadi ngambek dia nggak mau ngomong tadi bang. Aku nggak ngambek bang, aku diam. Tadi sampai ngambek dia tadi itu kalau dikeroyok. Makanya biar aja fokus Bang Alidaya aja. Nanti kasihan nanti dia bilang kalian menikeroyok. Gitu loh tadi. Kasihan aku lihat si Damai ini. Bang. Biasanya aku kawan-kawanku Islam bilang gini, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan kata Islam. Kan itu mulai cari-cari dalil Islam dia. Lah Bang Alidaya saya nggak ikut-ikutan Bang Alidaya. Tapi aku percaya itu bang. Akan Bang Damai.